anak ini akan menghancurkan Belanda. Lebih besar dari apa yang saya lakukan. Tapi hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Mengapa kita tidak naikkan tahta adikku? Bukankah itu akan memperlancar sistem birokrasi kita? Bagaimana mungkin di usia yang masih muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa menjadi pemimpin kerajaan? Untuk berbicara pun dia belum bisa. Bagaimana jika saya saja yang menggantikan posisi adik Sri Sultan? Ketika beliau sudah tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu kehidupan rakyat pasti terjamin. Bukankah itu lebih baik? Nanti saya coba pikirkan. Namun masih ada harapan dari bagian karaton yang dapat memimpin. Dia seorang keturunan wali, dia Diponegoro, dan dia berasal dari Pakualam. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini. Masih Anda tolak? Baiklah kalau memang tujuanmu untuk mensejahterakan rakyat. Apalagi yang harus kita lakukan? Belanda semakin mengatur pemerintah kita. Saya tidak tahu lagi bagaimana kita bisa makan. Saya kangen kepemimpinan Sri Sultan. Pemimpin Belanda sangat berbeda. Pemimpin Belanda sangat kejam dan tidak berperasaan. Uang dari hasil kerja untuk membayar kompensasi. Tidak tahu, keuangan keraton mulai bangkrut karena kepemimpinan. Kita perlu menemukan strategi. Ayo, manfaatkan Diponegoro, dia punya hubungan dengan sesama bangsawan. Jika itu membantu, sebaiknya kita coba. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalannya. Sultan, pasukan dari Belanda memasang patok-patok untuk membuat jalan dari Anyer hingga Penarukan dan melewati wilayah kita. Perintahkan kepada prajurit untuk mencabuti patok-patok itu. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok ini? Tidak mau. Kami tidak takut akan Belanda. Pangeran Diponegoro sudah meminta pemerintah Belanda secara baik-baik, tetapi tetap tidak dihiraukannya. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda, memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kami. Benar, apa yang dikatakan Pati Danurejo, pihak Belanda telah membantu kita. Seharusnya kalian tidak harus berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan karaton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami akan tetap bekerja sama dengan Belanda. Perkuat pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim Letkol Karns ke daerah Tegal dan Pekalongan, dan Letkol Dlel ke daerah Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan yang berada di Sumatera Barat? Du het gewoon als het de beste is de best. Tuan, bagaimana cara kita berlindung dengan menyusun strategi untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Aku sedang memikirkan tempat untuk kita berlindung. Tetapi keadaan saat ini semakin sengit, Tuan. Mari kita pergi ke Selorong dan membangun gua untuk kita berlindung. Siap, Tuan. Kami akan melaksanakan dengan perjuangan melawan Belanda. Bagaimana kau ini? Menghadapi Diponegoro saja tidak becus. Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah melaksanakan siasat yang telah kami susun. Alasan, akan kubuat strategi benteng Stalsel.
antarkanlah surat ini kepada Diponegoro. Baiklah, nanti saya antarkan. Mana mungkin dia mau menerimanya, tetapi mau tidak mau aku harus tetap memberikannya, meskipun aku sudah lama tidak berjumpa dengannya. Dari mana saja kau, Sentot? Apakah kau sudah bosan dengan peperangan ini? Aku pergi ke Mataram mencari uang untuk istri dan anakku. Jadi kau datang kemari, apakah sudah siap kembali berperang? Aku hanya menyampaikan surat ini dari Smitherd. Apa ini? Tidak mau. Perang tetap harus dilanjutkan. Maaf Sultan, apakah kau tidak kasihan dengan istri yang menjadi janda, anak yang menjadi yatim, sampai-sampai Pangeran Abdul Rahim pun ikut menjadi korban? Pangeran Diponegoro pun memikirkan apa yang Patih Danurejo katakan. Ia pun berdiskusi dengan para petinggi dan rakyat, yang pada akhirnya hasilnya. Akhirnya engkau menyetujui kesepakatan kali ini. Sabar, sabar. Sebelum berangkat, siapkanlah kebutuhan-kebutuhanku dan pasukanku. Sultan, bagaimana kalau Belanda keparat itu malah mengkhianati kita? Besok apa yang akan terjadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus segera diselesaikan. Itulah sebabnya aku mengundangmu dan menahanmu. Ini sangat bertentangan dengan apa yang kita janjikan. Kuperintahkan kau untuk mengerahkan pasukan, berangkat ke Magelang untuk Raden dan membawanya ke residen.